Semangat pagi, harus semakin semangat. Perkenalkan, nama saya Indra Sandika dari Departemen Quality and Food Safety. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana pengelolaan hama pest management diterapkan efektif sepanjang rantai pasok, terutama untuk menjaga keamanan dan kualitas produk makanan. Jadi, yang pertama apa sih itu? Pest. Pest adalah makhluk hidup yang keberadaannya mengganggu bagi manusia. Jadi status pest dapat berubah karena lokasi. Contoh di negara Eropa, karena populasi burung dara sangat banyak dan kotorannya mengganggu, maka burung dara dikategorikan sebagai pest. Tetapi burung dara di Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan hewan peliharaan, bahkan terkadang dilombakan untuk diadu kecepatan terbang. Jadi kenapa sih pest memang harus kita kontrol? Yang pertama, pest atau hama ini bisa membawa berbagai macam bakteri. Yang kedua, bahan atau produk ini bisa terkontaminasi dari hama yang mengakibatkan produk terbuang. Yang ketiga, ini yaitu mencerminkan hygiene dan food safety standar. Jadi pada saat audit kalau memang ada hama ini bisa menjadi finding. Dan yang keempat, ini bisa menurunkan confidence level customer. Maka ini harus kita sama-sama jaga. Kemudian ada 4 hal yang menyebabkan hama itu bisa ada di sekitaran kita. Yang pertama yaitu adanya food, makanan. Yang kedua, shelter atau tempat tinggal. Yang ketiga, warm atau keadaan yang hangat. Dan yang keempat, ada water, air untuk hama tersebut. Ada 9 jenis pest hama yang kita kendalikan. Yang pertama ada tikus, yang kedua ada kecoa, yang ketiga ada cicak, yang keempat semut, yang kelima lalat, yang keenam ada nyamuk, yang ketujuh ada kucing, yang kedelapan ada burung, dan 9 ada SPI atau Store Product Insect. Lalu bagaimana sih kita mengendalikan ke-9 jenis hama di PT Sangyang Perkasa? Ini kita ada IPM atau Integrated Pest Management. Jadi salah satu proses pengambilan keputusan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan yang menggabungkan alat biologis, budaya, fisik, dan kimia untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi resiko dari alat dan strategi pengendalian hama dengan cara meminimalkan biaya ekonomi secara keseluruhan, resiko kesehatan, dan juga lingkungan sekitar. Oke, kita lanjut yang pertama, yaitu terkait dengan tikus. Tikus di sini sebagai pembawa penyakit ya terhadap manusia secara tidak langsung maupun langsung ya. Jadi ada 10 indikasi investasi tikus. Yang pertama yaitu dari kotoran. Yang kedua biasanya tuh ada lubang, karatan. Yang ketiga ada liang. Liang ini dapat ditemukan di sepanjang selokan ya. Yang keempat ada jalur keluar. Kemudian yang kelima ada smear atau tanda bekas lemak yang disebabkan gesekan bulu tikus yang berlemak dengan benda di jalur keluarnya. Yang keenam ada sarang memang. Yang ketujuh ada sisa-sisa makanan dari tikus. Yang kedelapan tikus hidup atau bangkai tikus, jadi kita menemukan gitu ya langsung. Yang ke-9 juga biasanya ini ada suara ya, namun bisa ditemukan biasanya tikus aktif di malam hari. Dan yang ke-10 yaitu ada bau ya, jadi bau urin tikus ini atau bau badan tikus seringkali dapat tercium lah oleh kita ya. Lalu langkah apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi keberadaan tikus? Yang pertama, kita hindari menanam pohon buah. Jadi kalau kita lihat sekitar area perusahaan kita, memang kita tidak menanam pohon buah. Yang kedua yaitu pemangkasan tanaman. Jadi tanaman yang memang sudah merambat ke building ini kita usahakan tidak sampai menyentuh ya. Kemudian kebiasaan yaitu terkait dengan pintu ya.
Pintu ini didesain supaya tertutup rapat dan tidak ada celah di bagian sisi kanan atau kiri supaya tidak masuk ya untuk tikus ini. Dan di sini kita ada alat untuk monitoring perangkat tikus, ada new red box yaitu berisi umpan racun tikus untuk memonitor aktivitas tikus pada area di luar. Tikus termonitor aktif apabila umpan dimakan tikus. Yang kedua ada monitoring station HD berbentuk segitiga berisi papan lem blueboard HD memonitor aktivitas tikus pada area dalam. Jadi tikus termonitor aktif apabila mendapat tangkapan. Oke, lanjut yang kedua, kita ada kecoa ya. Kecoa ini memang merupakan jenis hama hidup di area unhygiene serta menyebarkan hampir 33 jenis bakteri termasuk E. coli dan Salmonella. Biasanya habitat kecoa ini ada di saluran air, ada di retakan dinding, kemudian juga ada tempat sampah, kemudian kardus-kardus bekas ya. Di situ biasanya suka hinggap ya kecoa. Nah, di sini kita bisa meminimalisir itu ya, diantaranya yaitu terkait dengan kebersihan palet dan juga racking di area warehouse. Kemudian kita lakukan beberapa jenis treatment. Yang pertama ini kita bisa foaming, yang kedua display, yang ketiga dusting. Jadi nanti dari ketiga treatment itu kita akan tertangkap ya kecoa-kecoa tersebut, kita kumpulkan dan kita musnah. Kemudian lanjut kita ada hama semut ya, adalah serangga sosial ya, yang artinya memang mereka ini hidup dalam koloni yang dapat menampung hingga ratusan ribu individu ya. Pengendalian semut ini kita ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu biasanya non-chemical. Ini kita ada vakum, trapping, dan juga manajemen sampah. Yang kedua kita bisa menggunakan chemical. Jadi ini kita menggunakan baiting gel dan juga granul atau surface spray dan juga IGR. Yang ketiga insect resistant packaging. Dan yang keempat yaitu sanitary design dan juga pest proofing. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan cicak. Jadi cicak ini termasuk ke dalam bangsa reptilia dan juga aktif nokturnal ya pada malam hari. Dan juga cicak ini biasanya dia hidup di pepohonan dan juga bangunan tempat tinggal manusia ya. Juga cicak ini biasanya memang sering berada di dekat lampu ya, karena mereka ini akan memakan serangga-serangga kecil gitu ya yang terbang di sekitar lampu. Untuk cicak ini kita ada satu treatment yang kita lakukan yaitu nocturnal. Nocturnal ini kita lakukan di malam hari karena memang cicak ini sering beraktivitas di malam hari. Jadi dengan treatment ini kita akan mengurangi ya terkait dengan jumlah cicak yang ada di sekitar kita. Untuk memonitoring semut, kecoa dan juga cicak, kita ada beberapa langkah ya. Kalau untuk semut ini memang termonitor aktif ya dan terpantau secara visual. Itu tadi kita bisa berikan gel ya. Kemudian untuk kecoa ini termonitor aktif juga, terpantau secara visual maupun pada tangkapan. Ini kita menggunakan MS Blueboard HD. Kemudian untuk cicak juga kita bisa lihat secara visual ya maupun tangkapan Blueboard HD, Lizard Monitoring Station HD serta Flycatcher.